sejauh apapun pujian kami dapat diperdengarkan, sejauh apapun kemuliaan Tuhan nyatakan, Engkau Tuhan Yesus berkati kami. Engkau saja, bagimu saja. Selamat bersyukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin.
Selamat Natal buat kita semua. Selamat Natal. Perkenalkan, kami adalah kelompok paduan suara dari Universitas Advent Indonesia di Bandung. Bandung. Kami sedang mengadakan tur di Kota Malang yang sudah kami mulai dari hari Kamis dan berakhir minggu depan, tepat di hari Minggu. Kami terdiri dari mahasiswa tingkat 1 sampai 4 dan terdiri dari berbagai fakultas juga. Dan kami juga didampingi oleh ibu kami, yaitu Ibu Christine Tambunan yang ada di belakang. Boleh. Lama ini kok dulu. Datang lagi. Kami pada pagi ini sangat bersyukur dan bersukacita karena sudah diterima oleh Gereja Betani Nusantara. Terima kasih, pendeta. Dan pada siang nanti kami akan berpindah. Kami bertempat tinggal di Wisma Dinas Sosial UPT yang samping. Dan siang nanti kami akan berpindah ke Dieng untuk melanjutkan pelayanan kami. Dan pada pagi ini kami akan menyanyikan 3 lagu. Yang pertama diberi judul Saya Mau Ikut Yesus. Yang kedua Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Dan yang ketiga Oh Holy Night untuk merayakan acara Natal kita.
Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Voice of Government Universitas Advent Indonesia. Luar biasa, Tuhan sudah pakai anak-anak muda untuk menjadi pemuji-pemuji. Terima kasih kepada mahasiswa Advent Indonesia sudah bersedia mengisi di perayaan Natal di GPNP Raja Malang. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Dia Raja yang mulia. Salju selamat betul lahir dalam dunia menjadi serupa dengan kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa, Kau sudah ada di dunia ini. Kau turun Tuhan ke dalam dunia ini untuk menjadi serupa dengan kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami Yesus Tuhan, Juru
doa kita di hari Natal. Allah yang doa
Raja Damai, penasihat ajaib bagi setiap kami. Kami percaya hari ini Kau hadir dan Kau telah memberkati setiap kami, sehingga kami hari ini yang datang dengan sakit penyakit pulang dengan kesembuhan sempurna, sehat sempurna, dan bahkan yang pulang dengan kesesakan hari ini pulang dengan kelegaan. Jiwa kami dipuaskan dan hati kami disukakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak buat kehadiran-Mu sejak mulai pertama dibuka sampai pada saat kami mendengar pujian paduan suara yang begitu indah mengingatkan kami betapa Engkau sangat mengasihi kami dan kami mau tetap menghidup Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini benar-benar boleh menjadi sesuatu yang memerdekakan kami. Hanya firman-Mu yang sanggup memerdekakan kami dan memberikan hidup yang kekal bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Wah, luar biasa. Dan saya ucapkan terima kasih buat semua yang hadir, khususnya yang jauh-jauh dari Bandung, dari Universitas Advent. Tepuk tangan buat mereka semua. Wow, luar biasa. Dan kami sangat diberkati. Kami sangat diberkati begitu pujian itu dinaikkan. Wow, saya rasakan bahwa Tuhan hadir dan Tuhan memberkati kita semua. Amin. Semua sudah diberkati? Amin. Wah, tinggal pulang berarti ya. Baik, saya nggak akan lama. Ya paling-paling 2 jam. Kalau 2 jam nanti nunggu, ini pasti ada yang nunggu hadiah ini pasti kan? Iya kan? Nah, nanti kelamaan kalau 2 jam, kita akan cepat aja. Ya, tema kali ini adalah Christ for the nation. Jadi Kristus itu bagi bangsa-bangsa. Kristus bukan hanya khusus bagi orang Kristen atau umat Israel, tapi sesungguhnya Kristus itu bagi bangsa-bangsa. Sebab kenapa Kristus bagi bangsa-bangsa? Kristus datang ke dunia tidak membawa agama. Yang setuju katakan amin. Amin. Ada yang setuju sama saya? Amin. Boleh angkat tangan? Oh iya, oke. Baik. Jadi Kristus itu bagi bangsa-bangsa. Kristus tidak membawa agama Kristen. Kristus tidak membawa agama Yahudi. Kristus tidak membawa agama Islam. Kristus tidak membawa agama Hindu. Kristus tidak membawa agama Buddha dan semuanya. Tetapi Kristus datang membawa keselamatan bagi bangsa-bangsa. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita baca sama-sama di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, hari ini. Apa dikatakan? Iya. Kalau besok Bapak Ibu Saudara bacanya tetap hari ini. Kalau kita baca besok bukan besok, enggak. Bacanya tetap hari ini. Kita baca nanti kapanpun bunyinya tetap hari ini. Apa artinya hari ini? Saya mau tegaskan buat saudara. Hari ini itu artinya bahwa di waktu kapanpun, di saat kapanpun, Yesus tetap relevan. Yesus tetap up to date. Tidak pernah kedaluarsa. Ya. Jadi itu sebabnya Kristus bagi bangsa-bangsa itu tidak pernah expired, tidak pernah kedaluarsa, tetapi tetap berlaku sampai kapanpun. Bahkan mungkin tadi yang paduan suara di sini punya anak cucu sampai kepada cicit, tetap Kristus relevan bagi mereka. Tepuk tangan lu bagi Tuhan yang luar biasa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat. Jadi hari ini yang lahir itu Juru Selamat, ya.
Kalau juru masak itu ahli masak, ya kan? Jadi juru masak itu ahli masak. Saya punya juru masak di rumah, istri saya itu ahli masak, masak tempe goreng. Walaupun cuma hanya tempe goreng, tapi kalau yang goreng itu istri, hoje sencin betul, para istri. Iya, jadi rasanya pasti enak tenan. Itu kalau istri saya, iya kan? Kalau istri orang lain, kalau ada orangnya saya bilang ya, enak bu, enak. Kalau udah enak, menikah kayak mana? Ya, jadi kalau juru masak itu pintar masak, tapi ini juru selamat itu ahli menyelamatkan. Tidak ada seorang pun yang menjadi penyelamat kecuali Kristus. Tepuk tangan dong buat yang lain. Jadi juru selamat cuma hanya Kristus. Tidak ada yang ahli menyelamatkan. Ya, saya ingat pernah satu saat ada seorang yang memang ahli menyelamatkan. Ketika ada yang tenggelam, lalu penyelamat ini langsung terjun, ya, langsung terjun untuk menyelamatkan yang tenggelam. Tetapi ternyata apa? Dia ikut tenggelam. Kenapa ikut tenggelam? Padahal dia, wah ini ahli menyelamatkan ini di dalam air, tapi ikut tenggelam. Karena yang tenggelam itu langsung ngerangkul greget orang yang mau menyelamatkan, kelepek-lepek gak bisa menyelamatkan. Ya, makanya kalau ahli menyelamatkan itu biasanya kalau ada orang tenggelam itu dibiarkan untuk tidak bisa berdaya dulu. Kalau sudah tidak berdaya, tinggal ditarik dari belakang ini, diseret. Supaya apa? Tidak gandoli tadi. Kalau gandoli, kelelep seorang-orangnya yang menyelamatkan. Nah, Yesus itu juru selamat. Dia Kristus Tuhan yang lahir di kota Daud. Dia itu juru selamat bagi semua manusia. Katakan amin. Ya, jadi inilah kabar yang luar biasa. Kabar bagi semua bangsa, bahwa bagi bangsa-bangsa di muka bumi ini ada penyelamat yang telah lahir. Dan lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk sebagian bangsa. Hah? Seluruh. Alkitabnya sama kan? LAI loh ini. Seluruh apa sebagian bangsa? Seluruh. Tepuk tangan buat saudara. Jadi inilah berita yang dibawa dari surga. Pada waktu itu malaikat datang. Yang dijumpai adalah gembala di padang Efrata. Tetapi di situ beritanya bukan hanya untuk gembala itu. Ya, beritanya itu untuk seluruh bangsa. Ya, itu beritanya. Bukan untuk sebagian, tapi untuk seluruh bangsa. Artinya di sini menegaskan bahwa memang Kristus itu bagi segala bangsa. Tema Natal Gereja Betani Nusantara tahun ini itu benar-benar menyatakan kepada segala bangsa, ingat bahwa engkau dan aku tetap diselamatkan oleh Kristus Yesus Tuhan. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan yang luar biasa. Jadi keselamatan itu bukan milik saudara pribadi. Itu sebabnya mulai hari ini, kalau ada di antara keluargamu, mungkin anak, mungkin saudara, mungkin rekan bisnis, ingatkan kepada mereka, Kristus datang untuk menyelamatkan hidupmu. Tapi Kristus datang karena peduli dengan kasih Allah. Lihat,
di dalam Yohanes 3 ayat 16, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di rumah. Jadi Kristus hadir sebagai juru selamat bagi semua bangsa. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16, semua pasti hafal ya. Coba sama-sama yuk, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Ya, sesama supir dilarang mendahului. Ya, jadi karena begitu besar, apa yang begitu besar? Kasih. Kasih. Bukan karena begitu besar dosa, bukan karena begitu besar kesalahan, bukan karena begitu besar pelanggaran, tapi karena begitu besar kasih. Allah memberikan anak tunggalnya supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi itulah tujuan Bapa mengirim Kristus untuk menjadi penyelamat, supaya dosa tidak berkuasa atas kita, tapi justru kasih Allah yang berkuasa atas hidup kita, hidup saudara dan saya. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Berikan karena begitu besar kasih, artinya kasih itu lebih besar dari dosa kita. Ketika kasih Allah yang sudah dinyatakan lewat Kristus itu sangat besar, dosamu dan dosaku tidak bakalan terlihat di hadapan Allah. Itu sebabnya dia katakan, aku tidak mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Karena yang terlihat adalah kasih-Nya, kasih yang besar. Itu sebabnya kalau kasih-Nya begitu besar, lebih baik kita sama-sama berkata, aku mau mengikut Yesus. Ya, untuk yang pria-pria sama-sama katakan, aku mau mengikut Yesus. Jangan mengikut sus. Ya, apa sih sus? Biasanya orang Belanda dulu itu bilangnya, aduh mau kemana sus? Mau kemana sus? Ya mau kemana sus? Karena dipisah jadi ikut sus. Tapi kalau digandeng, ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus saja. Kalau ikut sus, bisa nanti ke diskotik larinya. Tapi kalau ikut Yesus, ke surga larinya. Tepuk tangan bagi Yesus yang luar biasa. Ya, jadi itu tujuannya, supaya kasih semakin nyata, semakin nampak ketika Kristus turun ke dunia. Yang kedua, Kristus turun ke dunia itu supaya dia hanya melakukan tugasnya. Apa tugasnya? Yaitu menyelamatkan bangsa-bangsa, mencari yang hilang. Kristus hanya mencari yang hilang. Siapa yang hilang? Yaitu domba-dombanya yang sudah mulai tidak berkumpul dengan komunitasnya. Mulai dicari, dikumpulkan, supaya mereka semua kembali dalam satu kumpulan yang digembalakan oleh seorang gembala yang baik, namanya Yesus Kristus. Yohanes 42 ayat yang ke-6. Yohanes 42 ayat 6 dikatakan, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud apa? Ya, jelas ya, maksudnya cuma satu, menyelamatkan engkau dan aku. Diselamatkan dari apa? Kutuk dosa dan kutuk maut. Hukum dosa dan hukum maut tidak berkuasa atasmu, karena engkau dan aku sudah diselamatkan. Ya, aku Tuhan telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Jadi yang pertama tadi Kristus itu penyelamat bagi bangsa-bangsa. Yang kedua, Kristus itu menjadi terang bagi bangsa-bangsa.
Jadi Tuhan peduli buat semua ciptaannya. Kalau Tuhan peduli dengan ciptaannya, kita pun juga peduli dengan ciptaannya. Kalau saat ini saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, di Aceh Tamiang, mereka sedang mengalami bencana. Bahkan di Lumajang, mereka ada yang mengalami bencana. Tugas kita peduli dengan mereka. Kita berdoa dengan mereka. Dan puji Tuhan, Gereja Betani Nusantara telah mengumpulkan dana dan juga sembako, kita kirimkan ke sana kepada warga yang terdampak, khususnya bagi saudara-saudara kita yang ada di Sibolga. Ya, mereka banyak terdampak di Sibolga. Kita kirim bantuan ke sana, semuanya nyampe. Ini bukti supaya Kristus tetap jadi terang. Kristus tidak akan bisa terlihat kalau anak-anak Tuhan tidak bisa menyatakan perbuatan kasih. Itu sebabnya kita harus selalu menjadi terang bagi bangsa-bangsa lewat apa? Perbuatan kasih, tindakan nyata. Ya, Lukas 2 ayat 30, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yaitu apa? Terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain. Ya, jadi terang Kristus itu memang dibutuhkan untuk bangsa-bangsa lain. Terang Kristus itu yang bisa membuat bangsa-bangsa lain tidak mengalami kegelapan. Kalau saat ini misalnya ini padam, maka seperti saudara-saudara kita yang di Tamiang kemarin, listriknya padam, semuanya gelap, masa nggak bisa? Pemerintah belum turun tangan, tetapi ada anak-anak Tuhan yang turun tangan. Mereka kirim genset kecil-kecil, kemudian dinyalakan, lampu bisa nyala, sehingga malam hari itu dapur umum tetap bisa memasak untuk kebutuhan masyarakat yang ada di sana. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Jadi itu, kita harus jadi terang. Karena Kristus adalah terang bagi bangsa-bangsa. Itu melalui saudara dan saya. Amin. Yuk katakan sebelah menjebelah sekali lagi, kamulah terang bagi bangsa-bangsa. Ya, kita ini terang bagi bangsa-bangsa. Yang pertama tadi, Kristus adalah penyelamat. Yang kedua, Kristus turun ke dunia menjadi terang bagi kita, bagi bangsa-bangsa. Dan kita lihat bahwa Kristus juga datang, tujuannya cuma satu, mempersatukan bangsa-bangsa. Ya, ini kita baca di Efesus 2 ayat yang ke-14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi Kristus ini pemersatu bangsa. Ya kan? Dulu ketika bangsa sudah tercerai-berai, maka dipersatukan oleh kehadiran Kristus. Kita jadi sama-sama pengikut Kristus, jadi bersatu. Seperti sekarang di tempat ini, ada yang Jawa, ada yang suku Cina, ada yang suku Madura, ada yang suku Batak, betul? Ada yang Manado, Ambon, ada Ambon? Oh, ada juga Ambon manise, sio manise, kantong puji Yesus. Nah itu saya ingat. Jadi Ambon ada, kemudian dari Betawi ada? Nggak ada? Oh, ada? Oh, nggak ada dari Betawi. Diwakili yang dari Bandung itu dari Betawi kebanyakan. Karena Jawa Barat itu kebanyakan sukunya Betawi, ya kan? Nah, artinya bahwa semua suku itu bisa berkumpul jadi satu. Karena apa? Kristus itu pemersatu, bawa damai, bukan bawa perpecahan. Kalau
Kalau di satu tempat ada provokator, provokator itu tidak membawa damai, justru membawa perpecahan. Tapi di sini tidak ada provokator. Amin. Di sini ada pembawa damai, seperti Kristus. Kristus hadir, itu tujuannya satu, untuk menyelamatkan bangsa-bangsa. Dua, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tiga, membawa damai bagi bangsa-bangsa. Semua bangsa bisa bersatu, membawa damai. Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam siapa? Kristus Yesus. Gereja dipanggil untuk menjadi satu. Amin. Ya, saya bersyukur kalau hari ini saudara kita dari Universitas Advent bisa bersatu, karena tujuannya memang gereja harus bersatu, bukan untuk mementingkan doktrin sinodal, tapi yang utama adalah kita ini satu, sama-sama telah diselamatkan oleh Kristus, sama-sama telah menerima terang Kristus, dan sama-sama telah menerima damai Kristus. Inilah wujud Natal yang indah. Tahun ini semua sudah bisa bersatu. Tahun depan akan lebih banyak lagi yang bisa bersatu. Saya berharap tahun depan mungkin kita bisa ibadah Natal bersama, perayaan Natal bersama, baik dengan dari Advent, baik dengan Katolik, baik dengan gereja-gereja sinode, apapun kita bisa adakan ibadah Natal bersama. Satu saat tahun depan saya percaya itu pasti akan terjadi, dan tempat ini nggak cukup, maka saya percaya pemerintah akan sediakan tempat. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Ya. Nah, sekarang kita mau ingat, jadi kalau kita ini sudah dipanggil, maka yang perlu diingat adalah amanat Kristus. Apa amanatnya? Kita semua ingat Matius 28 ayat 19, jadikanlah semua bangsa. Sekali lagi, jangan bawa orang pindah agama. Itu bukan tujuan Kristus. Bukan membawa orang pindah agama, tetapi jadikan mereka murid. Murid itu kalau sudah jadi murid, mereka cuma hanya kenal gurunya dan tahu tujuan gurunya. Ya, jadi guru itu memang pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi tanpa guru gak akan ada pahlawan. Tak ada orang yang bisa berjasa tanpa guru. Itu sebabnya kita perlu guru. Guru kita cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Tepuk tangan bagi Yesus. Dan amanat yang kedua, Tuhan Yesus tuliskan di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Ya, apa amanatnya? Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal, sebab kesejahteraan mereka adalah kesejahteraanmu juga. Kalau kita ingin sejahtera, buat kotamu. Kalau kota kegeden, yang kecil lagi, kampungmu. Buat kampungmu sejahtera. Kalau saat ini mungkin ekonominya lagi sulit, engkau punya makanan lebih, bagikan kepada tetangga kanan kiri. Itu tujuannya mensejahterakan. Ya, orang namanya sejahtera itu sehat, sempurna, bisa makan enak. Orang kalau tidak bisa makan enak itu nggak sejahtera. Kalau kita nikmati bubur, kita ngomong, waduh ini enak, gojek seciping, artinya dia sejahtera. Tapi kalau lagi makan steak, wow begitu luar biasanya, ini steak sapi yang luar biasa, dimakan kok nggak enak, karena dia nggak sejahtera. Orang alami sejahtera itu bisa makan enak, kuncinya cuma satu, yaitu ketika dia mengalami sejahtera.
ngalami damai. Kalau makan apapun, aduh, saya tadi sarapan di sini itu ada apa ini? Terong di bumbu balado. Waduh, saya makan enak sekali. Aku kepikir gini, ini koyok babi kecap rasanya. Padahal itu terong kecap, tapi ya koyok babi kecap rasanya. Kenapa? Saking enaknya. Kenapa? Saking kita damai sejahtera. Itu sebabnya jangan biarkan hatimu gelisah, jangan biarkan hatimu khawatir, jangan biarkan hatimu sumpek, tapi biarlah hatimu senantiasa lego, penuh damai sejahtera, sehingga bisa nikmati semua berkat-berkat Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kesimpulan kali ini, Kristus, kelahiran Yesus adalah kabar sukacita bagi seluruh bangsa. Ya, bagi seluruh bangsa, bukan sebagian. Dan kelahirannya itu mendatangkan damai sejahtera, membawa harapan dan keselamatan. Itu semuanya tersedia bagi umat manusia, bukan hanya bagi golongan tertentu, bagi semua bangsa. Yang terakhir, kembali lagi baca Lukas 2 ayat yang ke-11. Baca sama-sama ya. 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Paling akhir saya tutup dengan kesaksian. Waktu anak saya Samuel lahir tahun 2013, kondisinya dia lahir prematur dengan bocor jantung 4 mili. Dan saat itu sedang dimasukkan di rumah sakit pemerintah, karena di rumah sakit swasta saya sudah tidak kuat biayanya, cukup tinggi. Saya pindah di rumah sakit pemerintah. Di situ kumpul begitu banyak anak-anak yang sama-sama prematur, dan setiap hari mati satu, pagi sore mati lagi. Nah, isinya di situ cuma hanya berdoa. Satu saat sampai anak saya kritis, dan saya dikabari, Pak, cepat ke sini, anak bapak kritis. Begitu kritis, saya datang. Saya minta izin masuk ke ruang ICU untuk mendoakan. Izin susternya nggak boleh, izin sama dokter juga nggak boleh. Kami cuma hanya boleh lihat dari kaca. Saya lihat di kaca, anak saya sudah tidak bisa nafas, sudah itu alat-alatnya sudah mulai dicabut semua. Jadi alat mesin-mesin yang bisa melihat itu dicabut semua, tinggal satu mesin jantungnya aja. Lalu saya cuma hanya berdoa, dalam nama Yesus, Samuel kamu hidup, nak. Samuel kamu hidup, Yesus kehidupan. Nah, di rumah sakit pemerintah itu dulu di Surabaya itu, rumah sakit Dr. Sutomo, satu pasien itu yang awal itu satu kampung, cukup banyak. Jadi saya ditonton banyak orang saat itu, tapi saya nggak peduli. Saya cuma berkata, Yesus kehidupan, Yesus kehidupan, dalam nama Yesus. Dan ternyata dari situ, setelah kurang lebih 180 sampai 200 menit nggak bisa bernafas, tiba-tiba bisa bernafas. Naik turun, itu monitornya sudah bisa terlihat di jalan sempurna. Dan puji Tuhan, anak saya hidup sampai sekarang usia 13 tahun. 12 tahun ya, 12 tahun. Dan yang luar biasa, ternyata ada orang yang datang, dia ngomong gini, Pak, saya bisa minta tolong. Tolong apa? Doakan anak saya, besok mau operasi. Anaknya kena hidrosifalus, besok mau operasi supaya operasinya lancar dan anak saya tetap selamat. Terus saya ngomong, saya berdoa, cuman hanya bisanya di dalam nama Yesus. Boleh? Oh boleh, boleh. Lalu saya doakan dalam nama Yesus, operasi berjalan lancar, engkau akan tumbuh sehat dan hidup
bisa membahagiakan orang tua. Amin. Sudah selesai? Nama Yesus, amin, selesai. Dan puji Tuhan, padahal itu saudara kita yang lain, tetapi sekali lagi saya ingat bahwa Kristus itu bagi segala bangsa. Dan puji Tuhan, anak itu tetap hidup dan juga menjadi teman satu kelas anak saya, ya, bertangan sama-sama kelas 6 sekarang. Jadi anaknya cewek, jadi tetap hidup. Jadi dari sekian anak-anak yang ada di ruang ICU tadi, bayi yang prematur, itu semuanya mati, tinggal 2 orang. Satu Samuel, satu lagi temannya Samuel yang cewek itu, yang sekarang juga sekolah, satu sekolah negeri di SD 4-6. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itu artinya iman Kristus itu bagi segala bangsa, bukan hanya bagi suku tertentu. Amin. Itu sebabnya akan saya akhiri dengan satu pujian, karena Tuhan memberikan pujian ini buat saya, dan saya akan nyanyikan pujian ini bersama cucu saya, Marcel. Ya, dia akan juga nyanyi sama-sama, ya, dan pujian ini nanti akan depan, dari depan, diulangi dari depan, ulangi dari depan. Ya, oke. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, damai Allah di bumi di antara manusia. Seluruh malaikat surga memuji, seluruh bumi bersuka menyambut Yesus Kristus, Raja mulia, Juru Selamat dunia. Juru selamat manusia, juru selamat manusia, juru selamat dunia. Seluruh malaikat surga memuji, seluruh bumi bersuka menyambut Yesus Kristus, Raja mulia, Juru Selamat dunia. Hai bangsa-bangsa, kaum, suku dan bahasa, mari kita menyambut Juru Selamat manusia, Juru Selamat dunia. Haleluya. Malaikat surga memuji, seluruh bumi bersuka menyambut Yesus Kristus, Raja mulia, Juru Selamat dunia. Seluruh malaikat surga memuji, seluruh bumi bersuka menyambut Yesus Kristus, Raja mulia, Juru Selamat dunia. Juru Selamat manusia. Juru Selamat manusia. Pujian ini Tuhan berikan di akhir November untuk dibawakan pujian bersama umat Tuhan. Jadi saya tulis liriknya semua, dan saya minta teman saya untuk mengaransemen, dan puji Tuhan, pujian ini sudah bisa menjadi pujian Natal. Kemarin sudah sampai ke Kalimantan Timur, bahkan sampai ke Tenggarong.
Puji Tuhan bagi tepuk tangan dulu bagi Tuhan. Yuk kita nyanyikan pujian ini sama-sama. Saya undang sama-sama bangkit berdiri. Kemuliaan bagi Allah di depan Maha Tinggi, damai Allah di bumi di antara manusia. Sungguh malaikat sudah memuji, seluruh bumi bersuka. Yesus Kristus, Raja mulia, Juru Selamat dunia. Seluruh malaikat sudah memuji, seluruh bumi bersuka. Menyambut Yesus Kristus, Raja mulia, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Sekali lagi, Juru Selamat dunia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di perayaan Natal di Gereja Betani Nusantara Berajah Malang, Engkaulah Juru Selamat, dan sudah dinyatakan bahwa Kristus itu bagi bangsa-bangsa. Kristus adalah keselamatan bagi bangsa-bangsa. Kristus adalah terang bagi bangsa-bangsa. Dan Kristus adalah pemersatu bangsa-bangsa. Itu sebabnya kami bersyukur Tuhan. Kami tetap bisa merayakan Natal bersama-sama dalam suasana yang penuh dengan damai sejahtera. Kami percaya hari ini semua yang mendengar kabar baik, tubuhnya disehatkan, jiwanya disempurnakan, bahkan semua kehidupan diberkati. Terima kasih Bapa. Engkau meteraikan setiap kebenaran-Mu dalam hati kami untuk boleh teraplikasi dalam kehidupan kami dari hari ke hari, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Engkau berkati semua yang ambil bagian pelayanan sepanjang hari ini tanpa terkecuali. Jadilah kami tidak sia-sia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada Tuhan. Untuk jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita untuk prosesi malam kudus. Terlebih dahulu saya akan memanggil. Saya persilakan Bapak Simon Purba MA, Gembala Gereja B25, Ibu Luki Setianingrum, saya persilakan. Kemudian saya panggil untuk perwakilan jemaat. Saya persilakan Bapak Kolonel Bulan. Kita akan melakukan prosesi malam kudus yang akan dilakukan secara simbolis.
terang kasih Allah hadir di tengah dunia, membawa damai dan pengharapan. Malam kudus mengingatkan kita bahwa dalam kesunyian kasih terbesar dinyatakan. Dan kita sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan. Malam kudus sunyi senyap, dunia hanya dua berjaga terus. Ayah Bunda besar dan tulus, anak hidup malam kudus sunyi malam kudus sunyi senyap, dunia terang hanya dua berjaga terus. Ayah Bunda besar dan tulus, anak hidup anak hidup Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita sama-sama persiapkan persembahan kita. Saya persilakan Ibu Duki. Shalom. Sukacita Tuhan. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih
seluruh Indonesia, seluruh bumi, di pulau-pulau, di gunung-gunung, di lembah, bahkan daerah-daerah konflik, daerah bencana, bahkan di mana tempat-tempat yang sulit dijangkau, daerah-daerah yang terisolasi saat ini, daerah bencana itu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau Allah mengutus kami yang hamba-Mu, mengutus orang-orang yang menjadi berkat bagi mereka yang Tuhan Yesus, untuk mereka menjadi dipulihkan, untuk mereka melalui penghiburan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk negeri kami, hamba-Mu, pemimpin kami, bangsa kami, Pak Presiden Prabowo dan wakilnya Pak Gibran. Kau berkati mereka, melindungi mereka dari jahat ya Tuhan Yesus. Kesehatan mereka Kau jagai, berkati mereka dengan hikmat-Mu, dengan hormat dan takut akan Engkau. Mereka memimpin negeri kami dengan semua staf membantu di pusat, di daerah, semua aparat sipil TNI Polri di pusat, di daerah. Engkau Tuhan Yesus berkati mereka dan hidup takut Engkau, mengerjakan amanat negara kami yang Kau percayakan, yang dipercayakan bangsa rakyat kami kepada mereka ya Bapa. Kami juga terus berdoa untuk tempat ini, Aula Pepabri yang telah Kau percayakan untuk kami boleh beribadah bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus, menjadi gereja Betani Biraja Nusantara di tempat ini ya Bapa. Kau berkati Pepabri, berkati semua staf, pemimpin. Kami percaya juga Kau saat menolong mereka untuk boleh terus membangun Pepabri dengan kasih, dengan penyertaan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin kota kami, wali kota dan wakilnya, semua aparat sipil TNI Polri, semua pegawai, semua staf yang ambil bagian di kecamatan sampai di kelurahan RT RW. Kau berkati melindungi juga Bapak. Kami ada di kota ini, kami berdoa untuk kota ini, kami berdoa untuk kesejahteraan kota ini, karena kami tahu kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa Surgawi. Kami menyerahkan doa syafaat kami, doa pergumulan kami, semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri hari ini. Tuhan Allah, syukur bagimu. Yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pulanglah dengan bahagia, pulanglah dengan sejahtera. Terimalah anugerah rahmat dari Allah Bapa, cinta, kasih dan kebenaran dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis akan menyertai hidupmu dan hidupku, sehingga engkau dan aku menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Berhasil dalam rumah tanggamu, berhasil dalam usaha dan pekerjaanmu, berhasil dalam studi anak-anakmu, berhasil dalam pelayananmu, sehingga melalui keberhasilan ini nama Tuhan dipermuliakan sejak hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati bersama-sama berkata amin. Selamat hari Natal, Tuhan memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and New Year. Wish you a Merry Christmas. We wish you
GBA berada. Tuhan memberkati Bapak sekeluarga. Puji Tuhan. Nah, ya, yang undangannya belum dipasang, belum saya baca. Berikutnya mohon dengan hormat perwakilan dari saya itu Jerman soalnya saya itu Perwakilan dari Paduan Suara Universitas Advent Malang, Voice of Covenant, kami persilakan maju. Ada sedikit tanda terima kasih, tanda cinta dari kami. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Sebelum kita bagi surprise, ada yang surprise dari gereja untuk jemaat tetap yang wajib, untuk jemaat tetap dan juga untuk simpatisan. Semua berhak. Tapi mohon maaf, yang wajib dari jemaat tetap. Oh, ada namanya. Nanti Ibu Gembala yang akan menyampaikan. Oma Edi. Berikutnya Pak Hadi. Wah, Pak Hadi. Oh, kalau begitu nanti Ibu Aminah. Oh, duduknya sakit. Pak Sugianto. Siapa lagi? Oma Ana, anak Kalimantan. Ini aduknya ada dua ya. Aduknya ada yang besar, ada yang sedang. Untuk simpatisannya, Ai Lili, mari. Iya. Bapak Gembala, foto dulu. Nah, ini yang rajin di tahun 2025. Siapa nanti yang rajin di tahun 2026? Rencananya itu kulkas 12 pintu, ya, biar kan simpatisan. Kenapa? Ben hadir, ya, seperti itu. Nah, teman-teman, ada berapa? Oh, tunggu sebentar. Ini ada hadiah, 3 hadiah utama. Ada apa aja Bu Luki? Ini jangan dilihat kotaknya, di dalamnya ini banyak 10. Ini ya ada kunci mobil juga, kunci Alphard, kunci ini ada. Ini Tupperware ya Bu ya. Nah, kita bersyukur untuk donaturnya dan Tuhan memberkati. Hadiah utama 2, Mejigo.
ambil, ini masalahnya semua doa ini. Kita mau ambil 8 hadiah hiburan. Nah, hadiah ke-8. Enggak, Bu. 8 asal saja. Nomor singkat Pak. Boleh ini ya, undangannya boleh disiapkan. Siapa tahu nomornya yang dapat. Saya ini 4 ini, saya Gimana, Pilih, jadi bukan kakak-kakaknya dapat tempat. Oh, biarpun saya yang buat tapi ada. Ya, saya sudah ambil, Bu. Ayo, perhatikan. Dapat lagi nomornya. Yang dipanggil langsung maju ya. 005. Ayo, 005. Ayo, Saindor 1. Oh, Henry. Oh, bukan. Oh, benar. Oh, ya, di sini dulu. Kemudian 013. Oh, saya 013 ya. Oh, saya itu doa Esther loh, Bu. Puasa untuk Esther. Nomor 011. Saya lagi, Bu. Kan saya berada ketiga, Ibu. 007. Lima empat. Ayo sekarang yang 7 di mana ada kan? Ya. Nomor 19. 19. Monggo. Bu Titi. 7. Permisi, 16 ya. Betul. Ya. 34. Nyaris. Ya. 59. Oh, ling oleh. 58. Setiap tahun dapat ya. 12. 66. Berikutnya 44. Ayo dicek dulu nomornya. 44 ada? 44. Sudah.
DTI. Beratang oleh boy pakai undangan. Beratang oleh boy. Beratang oleh boy. Oleh Nomor 65. Waduh. Kita bayar apa? Kita bayar apa, Bu? Haleluya. Kita bayar apa? Berikutnya, Mama sudah dapat, Oma, Opa sudah dapat, Tante sudah dapat. Kembaran ini. Oh ya, sehat, sehat. Pakai lo oleh ngerti. Tuh, Billy juga tuh. Ya, belakangan. Pasangnya ini dari apa? Siapa itu? Ayo, ayo. Ayo, nah, hampir saja. Sesuai dengan nomor. Masih banyak, Pak. Saya nunggu yang itu loh, Pak. Ya, haleluya. Nggak tahu oleh. Selama nggak tahu oleh ini nggak tahu. Ya ini bilang ini kabel ini kabel. Surprise pertama. Yang utama nanti. Hadiah utama. Puji Tuhan, haleluya. Berikutnya disiapkan Tupperware. Kosong, kosong, 3. Haleluya. Nggak boleh lihat. Wow. 017. Langsung masak nasi. Masak nasi. Masak nasi. Biar makan yang gampang. Lah. Kipas angin. Kipas angin. Milan dapat. Milan. Kosong dua delapan. Kosong dua delapan. Selamat untuk yang dapat hadiah nomor kita. Yung eh.
persis